Selamat siang Mas. Siang Mas Iqbal. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Iya, untuk melakukan sesi counseling ke sesi yang kedua ya. iya, Mungkin kemarin kita sudah sempat ya sesi satu ngobrol-ngobrol, sudah mungkin istilahnya santai lah ya, udah lebih enak lah ya. Kita sudah saling terbuka, sudah saling kenal juga ya Mas, jadi lebih enak ya. Mungkin di sini saya sedikit menyinggung ya. Maka saya kemarin sudah menjelaskan sedikit soal mungkin asas-asas dan istilahnya batasan-batasan saya sebagai konselor dan masnya sebagai klien dan sebagainya. Mungkin masnya sudah paham ya soal kemarin ya. iya. Saya insya Allah sudah paham lah yang kemarin Ya. Mas Sultan sampaikan. Oke, baik. Mungkin di sini kalau boleh tahu tadi Mas Isal ada kegiatan apa aja nih? Saya sih kalau siang tuh nggak apa-apain, cuman kayak beres-beres kamar doang Mas. Terus tadi sore sempat sepedaan juga sih Mas. Kayak mau terang sore lah. Sayang banget kalau terang sore gitu dilewati Mas. Jadi inisiatif buat sepedaan lah walaupun sendirian sih. Agak sepi juga. Oke, baik. Berarti tadi Mas Rizal nggak ada kuliah ya Mas? Enggak, Oh. untuk kuliah sudah selesai yang beberapa hari lalu sih Mas. Oke, baik. Makanya tadi Mas Rizal mungkin istilahnya apa namanya istilahnya istirahatkan terlebih dahulu, terus Iya. sorenya sepedaan ya sendiri seperti itu ya. Iya Mas. Oke. Sekalian refreshing lah. Refreshing ya. Karena udah selesai UAS gitu. Oke, healing lah ya Mas, istilahnya Iya. healing di tempat seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin di sini saya sedikit oh ya tadi bagaimana perjalanannya, lancar? Alhamdulillah lancar Mas. Nggak ada kendala yang perlu dimasalahin sih. Oke, alhamdulillah ya. Saya ikut senang dengarnya ya tadi perjalanan ke sini lancar semuanya. Panas ya Mas di luar Mas? Lumayan sih karena Semarang sih Mas, jadi walaupun siang malam kan panas terus kan. Panas terus ya. Ya biasa ya Mas di Semarang seperti itu ya Mas ya. Iya. Orang-orang pernah berkata mataharinya satu orang ya. Iya, satu orang dapat satu. Iya, dapat satu ya Mas. Ya biasa Mas, Semarang panasnya emang udah luar biasa ya Mas. Oke, baik Mas. Mungkin saya di sini sedikit flashback ya terkait kita sudah bicarakan di sesi pertama konseling individu yang dimana Mas Rizal tuh memiliki 3 permasalahan dan Mas Rizal sudah istilahnya mengutamakan satu permasalahannya ya, dimana soal manajemen waktu. Mas Rizal juga sudah menceritakan semuanya soal manajemen waktu, mungkin yang kurang baik dan sebagainya. Dan kemarin istilahnya saya juga sudah membuat rencana-rencana ya kita bersama. Oke, mungkin di sini saya izin bertanya kepada Mas Rizal nih. Kemarin kalau boleh tahu nih, rencana apa yang dibuat Mas Rizal sendiri waktu sesi pertama? Pas sesi pertama saya itu perencanakan buat besoknya tuh ada UAS mata kuliah gitu Mas. Terus setelah UAS kan pergi ke Bandungan buat survei tempat gitu Mas. Nah, alhamdulillah yang pertama tuh yang UAS saya bisa bisa tepat waktu gitu. Cuman yang pas ke Bandung itu agak molor dikit sih Mas. Karena kayak habis zuhur terus UASnya selesai lebih cepat, jadi leyeh-leyeh dulu, malah agak telat pas ngumpul itu sih Mas. Oke, baik. Berarti tadi yang pertama ya, jalan pertama kalau nggak salah kemarin juga saya menjelaskan bangun pagi ya Mas ya. Iya. Nah, bagaimana bangun paginya? Kalau bangun pagi sih udah lebih pagi daripada sebelum-sebelumnya Mas, karena yang challenge dari master saya yang berikan itu walaupun nggak yang pagi banget, cuman ada sedikit perkembangan lah dari sebelumnya. Berarti sudah lebih baik ya Mas ya. Iya. Oke, berarti yang untuk pertama bangun pagi Mas Rizal sudah lebih baik ya, sudah lebih pagi walaupun nggak sepagi yang Mas Rizal harapkan, tetapi sudah ada perubahan ya untuk bangun pagi seperti itu ya Mas ya. Terus yang kedua nih tadi soal UAS, Mas Rizal juga sudah tepat waktu nih ya Mas untuk mengerjakan jam 10 sampai zuhur ya. Cuman yang terakhir ya Mas ya, mungkin Mas Rizal istilahnya kecapean habis UAS, terus kan siang-siang kadang ngantuk ya dan sebagainya, jadi Mas Rizal leyeh dan akhirnya malah sedikit molor ya untuk berangkat ke Bandungan bersama teman-teman seperti itu ya Mas ya. Terus mungkin karena perginya tuh sama teman-teman jadi agak nyepele dikit lah, kayak
anggaplah telat dikit orang sama teman-teman sendiri gitu, jadi ya bentar nggak apa-apa malah bablas dikit gitu Oke, sih. baik. Nggak apa-apa Mas. Di sini saya apresiasi kepada Mas Rizal ya, karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan challenge yang sudah kita rencanakan ya bersama ya. Waktu sesi pertama soal bangun pagi, terus soal mengerjakan UAS, dan soal berangkat ke Bandung secara tepat waktu seperti itu Mas ya. Iya. Oke, mungkin karena tadi kan Mas Rizal sudah istilahnya menyebutkan ya challenge yang sudah saya berikan kemarin, dan Mas Rizal sudah menjelaskan ya. Mungkin sekarang saya mau bertanya kepada Mas Rizal, skala 1 sampai 10 nih, soal manajemen waktu. Nah, apakah ada perubahan atau masih seperti kayak yang waktu kemarin seperti itu? Kalau buat skalanya mungkin udah naik dikit sih, belum signifikan mas. Kayak kemarin tuh kalau saya nggak salah, saya bilang ke Mas Lutfan kalau skala manajemen waktu saya itu antara 5 sampai 6 kan ya. Iya. Nah buat sekarang sih saya percaya diri buat kayak udah agak yakin lah kalau skala manajemen waktu saya tuh udah di angka 7 sampai 7,5 mungkin mas. Ya udah sedikit lebih baik lah daripada sebelumnya. Oke, berarti di sisi lain sudah meningkat ya istilahnya ya. Iya. Dari yang awalnya itu Mas Rizal skalanya tuh 5 sampai 6, sekarang sudah meningkat lebih ya lumayan lah, dari 7 sampai 7,5 ya Mas ya. Oke, baik. Ini merupakan suatu perubahan yang positif buat Mas Rizal, karena Mas Rizal sudah berusaha semaksimal mungkin ya soal kemarin sudah direncanakan kita bersama seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Mungkin bagaimana kemarin saat Mas Rizal nih men-challenge dirinya Mas Rizal dari bangun pagi terus UAS dan ke Bandungan itu, apa saja evaluasi yang Mas Rizal dapatkan seperti itu? Untuk evaluasi mungkin yang pertama buat yang bangun pagi biar bisa sesuai target, saya pasang alarm yang suaranya tuh pakai suara yang benar keras gitu mas, biar badan saya tuh dipaksa bangun pagi itu mas. Terus buat yang UAS, alhamdulillah udah sesuai ekspektasi, ngerjain tepat waktu terus nggak telat. Terus buat yang ketiga tuh evaluasinya mungkin jangan nyepelein waktu, entah itu sama siapa aja sih mas, apalagi sama teman sendiri tuh lebih baik jangan sampai menyepelekan, karena kasian juga teman-teman kalau kita menyepelekan, mereka pasti jadi ngabisin waktu buat nunggu kita siap-siap atau datang gitu mas. Gitu sih. Ada lagi nggak Mas? Buat kemarin mungkin baru itu sih mas yang saya kepikiran. Baik, ini merupakan langkah yang bagus ya Mas ya. Tadi Mas Rizal sudah mengevaluasi dirinya Mas Rizal sendiri, bahwasanya bangun pagi tadi pakai alarm ya. Alarm yang suaranya keras ya, biar istilahnya Mas Rizal tuh denger ya. Walaupun ya kadang ya manusia walaupun sudah alarm keras dimati dong tidur lagi ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah merupakan usaha yang bagus dari Mas Rizal. Terus setelah itu tadi ada berangkat ke Bandungan ya. Nah itu tetap istilahnya mengusahakan tepat waktu, biar istilahnya teman-temannya juga enak lah, kayak nggak menyepelekan ya. Seperti itu ya Mas ya. Baik, mungkin Mas Rizal apa yang membedakan istilahnya membedakan manajemen waktu Mas Rizal dengan dirinya Mas Rizal? Ini dari kemarin sama sekarang itu. Mungkin kalau kemarin saya kurang memikirkan dampak dari apa yang saya sepelekan gitu mas. Jadi kalau bisa mau ngelakuin sesuatu kan masih kadang menyepelekan. Nah pas sebelumnya tuh saya kurang memikirkan apa sih yang dampak apa yang bakal muncul kalau saya menyepelekan itu. Nah sebenarnya saya belum memikirkan itu sama sekali mas. Jadi belum memikirkan kedepannya tuh bakal seperti apa. Nah sekarang kalau saya mau ada sesuatu itu pasti memikirkan dampak apa yang bakal saya dapatkan kalau saya menyepelekan waktu atau meremehkan waktu gitu mas. Jadi sebelum saat saya udah tahu mau ngapain, saya bakal memikirkan dampak negatifnya apa kalau saya nggak ngelakuin itu tepat waktu sih mas. Saya lebih memikirkan kedepannya sih.
Oke, baik. Berarti awalnya Mas Rizal tuh belum memikirkan dampaknya ya. Ketika kalau semisal padahal kedepannya tuh pastinya merupakan hal yang baik ya seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin menurut Mas Rizal nih ada yang perlu ditingkatkan lagi nggak kepada dari dirinya Mas Rizal sendiri soal manajemen waktu? Kalau dari saya sih lebih ini sih ke dampak negatifnya itu apa, jadi harus benar-benar bisa memprediksi apa yang bakal kejadian kalau saya masih menyebalkan waktu gitu mas. Kayak intinya tuh masalah apa yang bakal terjadi kalau saya masih tetap menyempatkan waktu, jadi saya harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin sih mas. Oke. Berarti yang perlu ditingkatkan dari Mas Rizal ya itu menggunakan waktu lebih baik lagi ya Mas ya. Biar nggak ada kejadian yang nggak diinginkan gitu mas. Oke, baik Mas. Mungkin kadang Mas Rizal pernah nggak sih merasakan kayak Mas Rizal sudah berusaha semaksimal mungkin nih soal manajemen waktu, tapi kadang tuh Mas Rizal masih kayak memikirkan atau masih ragu-ragu seperti itu loh. Saya sih kadang kalau ragu-ragu kadang kayak apa, misal kita udah kayak mau uas gitu mas, kan kita kadang dikasih waktu 60 menit, nah still ragu bisa nyelesain waktu itu secara baik apa enggak gitu mas. Kayak bisa nggak sih saya manfaatin waktu ini sebaik mungkin, terus kalau nggak bisa pasti bikin saya lebih takut, malah itu mengacaukan pikiran saya, jadi ngebuat saya nggak bisa memanfaatin waktu itu sih, mas. Kayak rasa takut saya tuh ngebikin saya gagal buat manfaatkan waktu itu sebaik mungkin sih mas. Oke. Apa lagi Mas? Mungkin itu dulu sih mas yang baru saya kepikiran. Oke, baik Mas. Berarti Mas Rizal masih kayak ragu-ragu ya Mas ya soal hal itu ya, soal waktu, kayak memikirkan waktu saya bagaimana dan sebagainya ya Mas ya. Iya. Oke. Mungkin tadi kan kita sudah berbicara tentang skala-skala nih. Mungkin nanti kedepannya Mas Rizal bisa mencapai skala 1 sampai 10, mau di skala berapa nih untuk kedepannya nanti seterusnya, rencana targetnya gitu loh, skala 1 sampai 10 itu pengen berapa Mas? Tetap 10? Kalau target tetap 10 mas, karena 10 ya. kalau misal 10 kan secara nggak langsung itu berarti saya udah bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin mas. Jadi target saya tetap 10 sih bisa mungkin. Oke, baik Mas Rizal, berarti targetnya emang tetap tetap 10 ya Mas ya. Itu Pengen sebaik mungkin terus. ya, itu merupakan langkah yang bagus ya Mas Rizal ya, karena itu merupakan target yang bagus, karena target 10 itu jarang-jarang nih orang itu bisa memilih bisa mencapai juga target 10 itu. Tapi itu awal Mas Rizal, yang penting Mas Rizal sudah berusaha ya, sudah yakin pada dirinya Mas Rizal bahwasanya manajemen waktu itu bisa dirubah, manajemen waktu itu bisa dimaksimalkan dengan baik dan bisa istilahnya diambil manfaatnya lah untuk Iya. dirinya Mas Rizal seperti itu Mas. Iya mas. Oke, baik. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan lebih dahulu nggak Mas soal manajemen waktu ini? Mungkin saya pengen nanya ini sih, kalau dari Mas Lutfan ada nggak sih tips biar kita tuh bisa manage waktu sebaik mungkin? Kayak saya kan sekarang belum bisa yang benar-benar manfaatin waktu ya mas. Kalau dari Mas Lutfan ada itu nggak tips atau saran apa gitu? Mungkin sebelumnya ya Mas ya, di sini kan saya sebagai konselor ya Mas ya, jadi di sini saya mungkin belum bisa memberikan tips atau memberikan saran kepada Mas Rizal. Jadi nanti kita bisa berjalan bersama-sama aja Mas ya. Mungkin tadi Mas Rizal sudah menyebutkan istilahnya tips-tips yang atau langkah-langkah yang Mas Rizal sudah rencanakan ya, soal apa namanya, lebih tepat waktu lagi, terus lebih istilahnya jangan menyepelekan waktu, istilahnya waktu itu penting lah untuk diri sendiri dan sebagainya seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya lebih dahulu nggak Mas soal itu? Buat sekarang belum ada sih mas. Belum ada ya Mas ya. Belum ada. Oke, berarti
rencana apa untuk kedepannya nih Mas Rizal setelah sesi konseling kedua ini selesai? Mas Rizal akan ngapain seperti itu? Kalau buat kedepannya sih mungkin saya mau kayak ngejalin, pertama ngejalin hobi saya sih, tetap yang kayak olahraga gitu, biar nggak tertekan dari semua situasi yang gak enak kan sih mas. Terus mungkin lebih banyak belajar lagi, terus apa, memperbaiki diri sendiri gitu mas. Kalau buat spesifik acara gitu belum ada sih mas. Oke, berarti untuk rencana ke depan nih Mas Rizal masih ingin menjalankan hobinya ya, Iya. hobinya, terus ingin memanfaatkan waktu yang ada dan sebagainya Mas ya. Iya. Tapi untuk soal manajemen waktu nih, Mas Rizal ada rencana ke depannya nggak? Bagaimana cara merubah manajemen waktu Mas Rizal itu biar lebih agar baik terus untuk kedepannya seperti itu? Mungkin kalau manajemen waktu kayak yang sebelumnya sih mas, kayak apa namanya, kayak misal ada satu acara tuh kita harus mikirin dampak kalau kita nggak, kalau saya nggak bisa manajemen waktu sebaik mungkin sih mas. Terus apa ya, mungkin itu sih mas, kayak apa yang apa, harus bisa benar-benar meminimalisir resiko dari apa yang saya lakuin kalau misal nggak bisa manfaatin waktu sih mas. Oke, berarti Mas Rizal di sini sudah punya rencana ya untuk kedepannya ya. Semisal nanti Mas Rizal tuh menemukan sisi manajemen waktu Mas Rizal yang jelek lagi gitu loh. Kan kadang suatu hari kan manusia pasti kan memiliki sifat itu akan muncul lagi dan sebagainya. Nah, kalau semisal nanti Mas Rizal sifat itu muncul lagi, apa yang akan Mas Rizal lakukan seperti itu untuk pengingat seperti itu loh. Kalau mungkin kayak apa, misalnya saya telat ngapain sesuatu gitu, saya ngasih hukuman ke diri sendiri, buat entah itu dalam bentuk olahraga kayak push up, sit up dan lain-lain. Kalau enggak harus nambah waktu belajar atau apa gitu, intinya biar saya nggak terus menyempatkan waktu, saya bakal ngasih hukuman ke diri sendiri kalau misal saya nggak bisa ngelakuin target itu sih mas. Baik. Berarti istilahnya menghukum diri sendiri dengan hukuman yang positif yang penting Mas ya. Jadi seperti sit up, push up itu kan merupakan suatu olahraga ya Mas ya, untuk kesehatan juga dan sebagainya Mas ya. Itu tidak masalah Mas, itu merupakan salah satu yang bagus juga, saya apresiasi karena hukuman itu berlaku positif juga untuk Mas Rizal. Yang penting nanti hukumannya itu bukan malah mencelakai Mas Rizal atau malah merugikan Mas Rizal sendiri seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya lebih dahulu atau sudah cukup Mas Rizal? Saya rasa sudah cukup sih mas, belum ada sesuatu yang perlu saya tanyakan dulu mas buat sekarang. Oke, baik. Mungkin karena tadi kan Mas Rizal sudah membawa perubahan ya, dimana skala yang awalnya 5, 6 sekarang udah 7, 7,5, itu kan merupakan sesuatu yang bagus dan sesuatu yang baik untuk diri Mas Rizal ya. Nanti semoga kedepannya, kan Mas Rizal sudah ada rencana atau planning kedepannya bagaimana nanti semisal Mas Rizal sifat manajemen waktu Mas Rizal itu muncul lagi yang kurang baik, itu Mas Rizal sudah ada rencana lah bagaimana cara melakukan hal itu biar manajemen waktunya Mas Rizal itu baik, lebih baik terus seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Mas ya untuk sesi konseling kedua ya, saya dan Mas Rizal di sini. Harapannya semoga Mas Rizal nanti lebih bisa memanage waktu dengan baik dan bisa mengambil kebermanfaatan dalam sesi konseling ini seperti itu ya Mas ya. Jangan lupa, yang penting nanti kalau misalnya ada waktu yang banyak, ada waktu yang longgar dan ada waktu yang efektif, kejarlah waktu itu, jangan malah waktunya itu pergi baru Mas Rizal tuh ngejar seperti itu Mas ya. Seperti itu ya Mas ya. Mungkin dari saya itu aja Mas ya untuk sesi konseling pada saat ini. Terima kasih. Mungkin setelah ini Mas Rizal bisa pulang atau enggak mau ngobrol-ngobrol dengan saya setelah ini nggak masalah Mas. Saya terbuka buat Mas Rizal sebagainya. Ini hati-hati di jalan ya Mas ya. Jangan terlalu memikirkan mungkin istilahnya apa yang nggak harus diperkirakan seperti itu Mas ya. Yang penting percaya sama diri sendiri aja sudah cukup Mas, nggak usah mikirin orang lain dan sebagainya Mas ya. Itu ya Mas ya. Baik.
Mungkin dari saya itu saja Mas ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,